Hai, back to my channel. Balik lagi dengan saya Merlin Timbang. Dan kali ini saya akan membahas tentang cara belajar untuk menghadapi Kokasikeng. Jadi teman-teman yang belum mengetahui tentang Kokasikeng ini adalah ujian negara. Saya juga belum lulus karena saya juga belum mengikuti ujian negara ini. Cuman kemarin ada yang minta tolong, mereka ini dari jalur agent. Dari jalur agent ini, jadi mereka itu tidak disekolahkan seperti kita yang lewat program G2G atau program EPA. Jadi mereka berusaha sendiri, mempersiapkan diri sendiri untuk menghadapi ujian negara. Makanya mereka si teman ini yang tanya ini, boleh dong dibuatin konten gimana sih anak EPA atau G2G itu menghadapi ujian atau apa sih yang dipelajarinya. Kebetulan tahun depan lagi kira-kira 6 bulan 7 bulan saya akan menghadapi ujian. Jadi kita yang ditangani oleh pemerintah atau dari G12 sudah dikirimi rencana atau susunan belajar untuk menghadapi ujian negara ke depan. Nah, oleh karena itu saya ingin berbagi. Mungkin untuk teman-teman EPA juga yang sedang menonton, yang sudah seangkatan dengan saya, yang sekarang bertanya gimana sih cara belajar ini sebelum siap, ataupun teman-teman yang angkatan bertahun pertama di sini ataupun tahun kedua, mungkin video ini bisa berguna. Ini saya mau share bagaimana cara belajar saya untuk menghadapi ujian negara ini. Well, yang penting adalah teman-teman sudah menerima tatekumi dari G12 atau cara belajar dari G12. Rencananya udah buat gimana ya? Well, jadi inilah Jepang ini yang saya salutkan itu ketika mereka menangani sesuatu itu sampai sedetail, terperencana banget, sehingga kita itu anak EPA atau yang program G2G ini boleh dibilang untuk proses belajarnya pun itu disuapin pakai sendok. Nah, ini dia. Mungkin teman-teman yang lain anak EPA yang sudah tahu, yang seangkatan dengan saya sudah menerima ini. Saya sudah pelajari, kemarin saya baru terima, dan ini adalah kunci untuk belajar yang sukses. Saya belum lulus, saya juga tidak tahu nanti saya lulus atau tidak, tapi menurut saya ini sangat penting. Jadi jangan diletakkan di atas meja atau disimpan. Ini adalah kunci rencana belajar yang sukses. Well, untuk teman-teman yang bukan dari EPA atau dari G2G, kita ada terima inilah susunan belajar kita, bagaimana kita supaya bisa lulus Kokasikeng. Saya juga belum lulus ya, tapi saya cuma share ya gimana cara belajar saya. Baiklah. Jadi di sini apa sih isinya di sini? Jadi semua di sini diisi tentang materi apa yang akan keluar di ujian nanti. Itu satu ya. Materi apa yang akan keluar di ujian nanti itu ada banyak sekali. Teman-teman boleh lihat, saya boleh tunjukkan ya. Ini sih semuanya, satu halamannya. Ningen no Sonketo Jiritsu. Ini semua ya. Jadi teman-teman yang bukan dari G2G yang harus sekolah sendiri, belajar nggak ada bahan, kita ada bahan. Cuman gimana ya untuk berbagi kepada teman-teman, mau dikirim atau mau di apa, saya juga tidak tahu. Tapi ini semua ada. Jadi saya cuma menjelaskan ini ya cara belajar kami anak IPA. Di sini semua dijelaskan judul apa atau materi apa. Boleh bilang ini, saya katakan ini adalah kisi-kisi. Materi apa yang akan keluar ini semua ada dijelaskan. Pertama itu tentang Ningen no Songgento Jiritsu ya. Kemudian ada beberapa hangi, Kaigo no Kihon, Communication Kijitsu, Shakai no Rikai, kemudian Sekatsu Sieng Shijutsu, kemudian Kaigo Kate, kemudian Hetatsuto Eroka no Rikai, Ninchisho no Rikai, Shogai no Rikai, Kokoro Karada no Shikumi. Jadi semua sudah ada di sini terperinci. Terus contoh ya, untuk materi Sekatsu Sieng ini di dalamnya apa yang akan keluar Sekatsu Sieng. Jadi ini semua sudah ada. Teman-teman EPA kalau terima ini, please ini jangan diletakkan begitu saja. Saya baru pelajari dan ini adalah kunci belajar yang sukses menurut saya. Kalau teman-teman memang sungguh-sungguh mengikuti aturan yang ada di sini, saya yakin akan lulus. Saya mungkin lulus nggak ya, nggak tahu, tapi berusaha ya. Nah, kemudian setelah ini materi apa yang akan keluar, judulnya kisi-kisinya sudah ada ya.
Kemudian itu di sini kita diberikan kolom, pokoknya ini kita akan ada ujian. Terus kita akan dilihat prosesnya, disuruh buat grafik. Kita akan di ujian pertama, di ujian tes. Apa sih kalau di Indonesia lupa ya, kalau sebelum ujian sesungguhnya itu ada kan pretest gitu ya. Jadi kita lihat kita itu perkembangannya di mana, kurangnya di mana, terus yang perlu kita pendalami itu di mana. Jadi mereka berikan grafik, nilainya dikasih berapa, sampai 3 kali penilaian, sampai 3 kali pengerjaan soal-soalnya di sini juga ya. Ya teman-teman boleh melihat banget perkembangan teman itu sejauh mana. Boleh bilang ini adalah persiapan untuk ujian nasional. Well, yang paling buat saya heran dengan Jepang atau yang paling saya suka dari rencana susunan rencana belajar ini adalah kotoba atau vocabulary yang akan keluar semua di ujian pada nantinya. Ini adalah kata-kata yang setai ini oboete kudasai. Setai ini oboete kudasai. Kalau teman-teman sudah hafal semua ini kotoba ini, vocabulary, saya yakin untuk mengerjakan soal itu tidak ada kesulitan. Artinya saat kita baca soal, kita mengerti apa yang ditanyakan kalau kita semua menghafal vocabulary yang ada di sini ya. Saya lihat tadi, inilah Jepangnya bagus banget ya. Ini untuk teman-teman yang EPA tahun pertama, tahun kedua ini teman-teman nanti terima. Ataupun teman-teman kalau sekarang kan belum gimana belajarnya, senpainya yang sudah lulus boleh diminta ini persiapan dari sekarang, itu lebih bagus. Boleh bilang ini adalah kisi-kisi. Inilah ya Jepang ya, karena kita orang asing, kita juga harus ikut ujian bersama dengan orang Jepang yang orang Jepang sudah tahu bahasa Jepang, jadi mereka lebih memperhatikan kita dengan sedetail mungkin. Well, yang terakhir adalah mereka kasih tanggal nih, kasih tanggal kayak gini nih. Jadi hari ini kamu kerja apa, bikin apa, sampai di mana. Nah hari ini kan ini sudah tanggal 14 ya. Kalau aku nih tulisnya, aku belajar sampai page 78 sampai 82 tentang Ningen to Shakai. Jadi well, ini adalah strategi belajar yang menurut saya sangat bagus dan boleh diikutin dan harus diikuti kalau teman-teman. Sebenarnya banyak teman-teman yang mempunyai sistem belajar sendiri ya, dan itu bagus. Ini video hanya untuk teman-teman yang bingung mau belajar bagaimana dan tidak tahu mau bagaimana. Belum terlambat menurut saya juga baru start belajar serius ya, saya juga baru start belajar yang serius, jadi kita sama-sama belajar. Teman-teman yang tidak disekolahkan atau tidak berjuang sama sekali bisa dapatkan ini, tapi saya tidak tahu bagaimana mengirimnya atau bagaimana mendapatkannya, tapi semua ada di sini. Ini adalah kisi-kisi menurut saya. Well, sampai di sini video kita. Semoga video ini bisa berguna. Ya, jadi sampai sini ya. Untuk teman-teman yang request video lain yang belum saya sempat upload, mohon maaf karena belum ada waktu, jadi saya akan upload selanjutnya. Kemudian jangan lupa subscribe, like, follow IG saya, DM IG saya jika ada yang mau tanyakan, atau langsung komen ya di bawah videonya, saya akan jawab. Mungkin agak lambat tapi saya akan jawab. Well, sampai di sini, mudah-mudahan ini bisa berguna ya. Bye bye, thank you.